Nah, teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang perkembangan pembelajaran sebelum era digital dan sesudah era digital. Jadi, teman-teman, perkembangan sebelum era digital di mana pembelajaran lebih tepatnya fokus pada metode tatap muka buku teks. Sedangkan sesudah era digital telah membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Era digital menghadirkan akses ke sumber belajar yang luas dan kolaborasi online. Di mana perkembangan sebelum dan sesudah era digital memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kekurangan sebelum era digital yang pertama, terbatasnya akses terhadap sumber belajar guru dan siswa sangat bergantung pada buku cetak. Jika buku tidak tersedia atau ketinggalan zaman, maka proses belajar menjadi kaku dan terbatas. Yang kedua, sebelum ada literasi digital, kurikulum belum memasukkan keterampilan teknologi atau informasi digital. Padahal saat itu dunia sudah mulai mengalami percepatan teknologi. Akibatnya, siswa tidak dibekali keterampilan yang relevan dengan dunia kerja masa depan. Ketiga, keterampilan antar sekolah tinggi. Karena tidak ada standar digitalisasi, sekolah-sekolah di kota besar bisa mengakses lebih banyak fasilitas dibandingkan dengan sekolah di desa atau di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Hal ini menciptakan kesenjangan mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berpusat pada guru. Metode pembelajaran cenderung satu arah. Guru menjadi sumber utama informasi dan siswa hanya menerima tanpa banyak terlibat aktif dalam proses berpikir kritis atau pemecahan masalah. Nah, teman-teman, kekurangan sesudah era digital yaitu yang pertama, ketimpangan akses teknologi, yang dimana tidak semua sekolah-sekolah memiliki fasilitas digital seperti komputer, internet stabil, atau bahkan listrik. Akibatnya, kurikulum berbasis digital ini sulit diimplementasikan secara merata. Yang kedua, kesiapan guru masih belum merata, yang dimana banyak guru belum siap secara teknis atau pedagogis untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan penerapan digitalisasi menjadi setengah-setengah atau tidak efektif. Yang ketiga, beban administratif meningkat karena digitalisasi, di mana guru diharuskan menggunakan berbagai platform digital untuk laporan pembelajaran, asesmen, pelatihan, dan lain-lain. Meskipun tujuannya baik, ini sering membebani guru yang kurang melek digital. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi dan internet. Jika koneksi internet terganggu, pembelajaran berbasis digital ini menjadi terhambat. Hal ini terutama terasa dalam pembelajaran jarak atau pembelajaran jarak jauh atau daring. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu kelebihan sebelum era digital atau era KTSP 2006 dan sebelumnya. Yang pertama, fleksibilitas kurikulum di tingkat sekolah. Pada era KTSP, sekolah diberikan keleluasan menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan lokal masing-masing. Hal ini memungkinkan kurikulum menjadi lebih relevan bagi siswa di daerah tertentu, terutama yang memiliki budaya atau kondisi geografi yang khas. Yang kedua, penerapan nilai lokal dan budaya. Karena adanya memuatkan lokal, banyak sekolah mengangkat kearifan lokal ke dalam pembelajaran. Misalnya di daerah pesisir, siswa bisa belajar tentang ekosistem laut sebagai bagian dari pembelajaran IPA atau IPS. Dan yang ketiga, dokumen kurikulum lebih sederhana. Dokumen pembelajaran dan administrasi guru pada masa itu masih sederhana. Guru tidak terlalu terbebani oleh banyak laporan dan waktu mengajar lebih fokus pada pertemuan tatap muka. Iya teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi sesudah di era digital. Sesudah era digital atau era kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Kelebihannya yang pertama, akses ke informasi sangat luas. Siswa dan guru dapat mencari informasi dari berbagai sumber digital seperti internet, video pembelajaran, dan e-book, dan aplikasi edukasi. Ini mendorong kemandirian belajar dan kreatif. Yang kedua, pemanfaatan
Teknologi dalam pembelajaran. Teknologi menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan presentasi digital, simulasi, game, edukasi, dan video interaktif ini membuat pembelajaran lebih menarik dan konseptual. Yang ketiga, pengenalan. Literasi digital dan keterampilan abad ke-21, kurikulum mulai menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Keterampilan ini sangat dibutuhkan di dunia digital dan global. Yang keempat, pembelajaran. Terutama dalam kurikulum Merdeka, guru didorong untuk menyesuaikan cara mengajar berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Ini sangat efektif jika dipandu dengan media digital yang fleksibel. Yang lima, profil Pancasila atau P5. Dalam kurikulum Merdeka, siswa melakukan proyek kolaboratif berbasis isu nyata yang relevan dengan kehidupan. Dengan bantuan teknologi, proyek ini mencakup pembuatan video, prestasi digital, blog, podcast, dan lainnya. Jadi teman-teman, kita masuk pada dampak sebelum era digital pada pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran terpusat pada guru atau bisa disebut teacher center. Jadi sebelum era digital, guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Siswa lebih banyak mendengarkan, mencatat, dan menghafal materi dari guru dan buku teks. Hal ini membuat proses pembelajaran bersifat pasif dan kurang menggugah rasa ingin tahu siswa. Yang kedua ada akses informasi terbatas. Materi belajar hanya tersedia dari buku pelajaran dan perpustakaan sekolah. Jika buku tidak lengkap atau tidak mutakhir, siswa tidak punya alternatif lain. Ini membatasi cakrawala berpikir dan eksplorasi siswa. Yang ketiga ada media pembelajaran sederhana. Alat bantu belajar biasanya berupa papan tulis, gambar statis, atau alat peraga sederhana. Kurangnya variasi media menyebabkan pelajaran menjadi monoton, terutama untuk topik yang abstrak atau sulit dipahami. Yang keempat ada minim interaksi dan kreativitas. Karena fokusnya pada hafalan dan penguasaan teori, siswa tidak banyak diajak berdiskusi, berpendapat, atau membuat karya sendiri. Ini menghambat perkembangan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Yang kelima ada ketampangan antar wilayah sulit ditekan. Sekolah di daerah terpencil sangat tertinggal karena akses ke informasi buku dan pelatihan guru sangat terbatas. Kurikulum belum mampu menjembatani kesenjangan tersebut secara optimal. Berikut kita masuk pada dampak sesudah era digital pada pembelajaran. Yang pertama, akses informasi dan sumber belajar lebih luas. Siswa kini bisa belajar dari mana saja melalui internet, video pembelajaran, e-book, dan aplikasi edukatif. Mereka tidak lagi hanya bergantung pada guru atau buku teks, sehingga pembelajaran menjadi lebih mandiri dan terbuka. Yang kedua, pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Dengan bantuan teknologi seperti animasi, simulasi, dan game edukatif, materi pembelajaran menjadi lebih hidup dan mudah dipahami. Ini meningkatkan minat belajar siswa, terutama dalam bidang sains dan matematika. Yang ketiga, mendorong keterampilan abad 21. Penggunaan teknologi mengasah keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital yang sangat penting dalam dunia modern dan dunia kerja. Yang keempat, adanya model pembelajaran fleksibel atau blended learning daring. Era digital memungkinkan pembelajaran dilakukan secara daring, kombinasi dari luring, dan berbasis proyek. Ini sangat bermanfaat terutama saat situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Yang kelima, tumbuhnya kreativitas dan kemandirian siswa. Siswa dapat membuat vlog, presentasi digital, blog, infografis, dan konten pembelajaran lain. Mereka menjadi lebih aktif dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang keenam, pemerataan informasi mulai terbuka tapi belum merata. Teknologi membuka peluang sekolah terpencil untuk mengakses konten yang sama dengan sekolah di kota. Namun, kendala infrastruktur atau internet dan listrik
masih menjadi penghambat di banyak wilayah. Yang terakhir, tantangan baru bagi guru. Guru dituntut menguasai perangkat digital dan platform pembelajaran seperti LMS, e-learning, atau platform Merdeka Mengajar. Ini menjadi beban tambahan jika tidak dibarengi dengan pelatihan dan pendampingan yang cukup. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan kedudukan hukum pada perkembangan kurikulum di Indonesia. Berkembang kurikulum dari tahun 1945 sampai sekarang. Perkembangan kurikulum yang berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu yang pertama kurikulum 1947 Rejana Pelajaran. Kurikulum pertama Indonesia pasca kemerdekaan fokus pada pembentukan karakter warga negara yang merdeka dan berjiwa nasionalisme. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu kurikulum 1952 dan 1964 meningkatkan isi materi pelajaran tahun 1964, memperkenalkan sistem pancahana pembina aspek moral, intelektual, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang ketiga, kurikulum 1968 lahir di masa Orde Baru, menekankan pendidikan nasional yang berjiwa Pancasila, fokus pada isi, bukan pendekatan siswa. Yang keempat, kurikulum 1975 pertama kali memperkenalkan pendekatan tujuan instruksional umum dan khusus, TIU dan TIK, pendidikan lebih sistematis tapi sangat administratif. Yang kelima, kurikulum 1984 pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif, mendorong siswa lebih aktif dalam proses belajar. Meski progresif, banyak guru kesulitan menerapkannya karena keterbatasan pelatihan. Yang keenam, kurikulum 1994, kombinasi kurikulum 1975 dan 1984 banyak dikritik karena beban pelajaran yang terlalu padat. Yang ketujuh, kurikulum 2004, KBK, kurikulum berbasis kompetensi, fokus pada pengembangan kompetensi dasar siswa, menekankan proses bukan hanya hasil belajar. Yang ke-8, KTSP 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan, memberikan ekonomi pada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan konteks lokal, didukung oleh Permendiknas nomor 22 dan 23 tahun 2006. Yang ke-9, kurikulum 2013, fokus pada pendidikan karakter, pendekatan substantif, dan penilaian autentif, didukung oleh Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi hukum. Yang ke-10, kurikulum Merdeka 2022 sampai sekarang, fokus pada pembelajaran yang berdiferensiasi, proyek profil pelajaran Pancasila P5, dan fleksibilitas diperkuat oleh Permendikbudristek nomor 262 M 2022 dan penggunaan platform Merdeka Mengajar PMM. Jadi yang berikutnya yaitu kita masuk pada materi, ada 3 dukungan lembaga pemerintah, yang dimana yang pertama yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang dimana lembaga utama pengaruh kebijakan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu BSKP atau disebut dengan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, yang bertugas untuk menyusun kurikulum nasional dan sistem evaluasi pendidikan. Yang ketiga yaitu dukungan digital era baru, platform Merdeka Mengajar, raport pendidikan digital, dan AKM atau disebut dengan asesmen kompetensi minimum, adalah bentuk digitalisasi pendidikan yang didukung pemerintah. Kesimpulan dari perkembangan sebelum dan sesudah era digital. Jadi teman-teman, kalau kita lihat perjalanan dunia pendidikan, ada perbedaan besar antara sebelum dan sesudah era digital. Dulu, sebelum era digital,
pembelajaran itu masih sangat bergantung pada guru, buku teks, dan metode belajar yang sifatnya konvensional. Informasi terbatas dan siswa pun lebih pasif. Tapi sekarang di era digital, semuanya berubah. Belajar jadi lebih interaktif, fleksibel, dan pastinya memanfaatkan teknologi. Baik guru maupun siswa bisa mengakses sumber belajar dari mana saja. Nah, masing-masing era punya kelebihan dan tantangan. Di era lama, belajar lebih sederhana dan fokus pada nilai-nilai lokal serta budaya. Tapi kekurangannya, akses informasi terbatas dan belum merata antar wilayah. Sementara di era digital, kelebihannya mendorong kreativitas, kemandirian, dan keterampilan abad 21. Tapi ada juga tantangannya, seperti kesenjangan teknologi, kesiapan guru yang belum merata, dan ketergantungan pada internet. Dan yang gak kalah penting, kurikulum juga terus berkembang. Dari yang dulu kaku, sekarang lebih fleksibel, kontekstual, dan pastinya didukung oleh teknologi serta kebijakan pemerintah.